Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zafira Nasyar dengan NIM 1988805, Prodi Pendidikan Bisnis kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang akan saya jalani, yaitu bakwan kuah. Nah, alasan saya memilih makanan ini sebagai bisnis plan yaitu selain rasanya yang enak, bakwan ini juga sangat diminati oleh anak muda zaman sekarang seperti saya, karena anak-anak zaman sekarang menyukai hal-hal yang asin, pedas, asam yang seperti itu. Lalu saya ingin memperkenalkan makanan khas Bangka Belitung yaitu bakwan yang dipadukan dengan bakso aci khas Bandung. Karena sejauh ini saya rasa belum ada di Bandung yang memadukan bakwan kuah yang dipadukan dengan bakso aci. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan aspek positif dan aspek negatif yang saya dapat dari bisnis plan tersebut. Yang dari aspek positifnya, modal yang kecil, minim resiko, mudah dikelola, tidak menggunakan alat khusus, bahan-bahan yang digunakan pun mudah didapat. Lalu, aspek negatifnya ada terkadang bahan baku seperti ikan sulit didapat, tidak tahan lama, sulitnya mengirim keluar kota, packaging harus yang kuat karena kalau enggak nanti itu tumpah-tumpah. Lalu ada produk yang mudah ditiru. Selanjutnya, analisis SWOT ada strength, weakness. Kalau strength-nya kekuatan, harga relatif lebih murah ketimbang kompetitor lain, memiliki prosedur pelayanan yang baik seperti penerapan senyum dan sapa serta kebersihan produk. Lalu, kemasan sangat fleksibel, mudah dibawa kemana-mana. Lalu ada bahan-bahan yang digunakan pun berkualitas. Dari weakness-nya yaitu kelemahan, kompetitor menjamur di mana-mana, produk tidak bertahan lama, dan sulitnya mendapatkan kemasan yang tepat. Dari opportunity-nya ada yang pertama menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan, yang kedua target pasar yang luas, yang ketiga konsumen anak-anak milenial. Lalu ada threats yaitu tantangan, banyaknya pesaing, lalu banyaknya yang meniru produk, naiknya bahan makanan yang menyebabkan harga lain-lainnya pun naik. Setelah melihat dari analisis SWOT tersebut, dapat diperhitungkan ide bisnis saya berada di kuadran 1, yang dimana strategi untuk memenangkan pesaingannya dengan memaksimalkan strategi marketing, memperbanyak produk-produk yang dijual, serta memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, selanjutnya ada analisa pesaing. Pesaing yang pertama mempunyai kelebihan tempat yang lebih strategis, mempunyai kios, namun memiliki kelemahan seperti pelayanan yang tidak ramah, jam buka yang tidak menentu. Nah, cara saya mengatasinya agar saya lebih unggul daripada pesaing saya, yaitu waktu berjualan yang diperbanyak, lalu menerapkan senyum dan sapa, dan tidak lupa untuk ramah tamah kepada pembeli. Nah, sebelum lebih jauh lagi, di sini saya akan menjelaskan nama bisnis yang saya jalani dan bentuk logonya. Nama bisnis ini yaitu Apostel Store, yang diambil dari kata apostel yang berarti nabi. Mengapa saya mengambil nama ini? Karena semoga dengan memberikan nama ini saya mendapatkan keberkahan dalam bisnis ini. Lalu nama ini diambil dari nama bisnis saya yang lalu, agar memudahkan orang lain mengenali. Lalu nama ini mencakup bisnis saya yang lain yaitu pulsa. Maka dari itu saya memutuskan menggunakan nama ini. Dan ini logonya. Ini contoh produk yang akan saya jual. Manfaat dari produk ini selain untuk memanjakan lidah, produk ini pun dapat mengenyangkan perut. Keunikan dari produk ini yaitu produk ini berbeda dengan produk lainnya, karena biasanya orang hanya menjual bakwan saja, sedangkan saya memadukan bakwan dengan bakso aci. Keunggulan produk ini yaitu produk ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan bergizi bagi tubuh. Setelah saya menjelaskan produk, saya akan menentukan target konsumen dan karakteristiknya. Yang pertama ada segmentasi, yaitu mengelompokkan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan ciri tertentu. Ada geografi,
di negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung dan Cimahi, Kabupaten Cicalengka, Sumedang dan Majalaya. Berdasarkan demografinya, ada perempuan dan laki-laki, usianya bermacam-macam, yaitu ada anak kecil, remaja, dewasa, dan lansia. Lalu dari psikografinya, ada yang kaya dan miskin, gaya hidup bisa yang hemat, royal, dan pencari status. Nah, yang kedua ada targeting atau penargetan, yaitu memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui mana nih yang cocok untuk ditawari produk kita. Dari segi geografi, kita dapat menjual di Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Produk yang saya jual saat ini hanya di Kota Bandung saja. Karena itu, saya melakukan penjualan secara online, baik di Shopee maupun di Instagram. Dengan tujuan mempermudah konsumen dari mana saja dapat membeli produk saya, sehingga dapat memperluas segmen pasar. Yang kedua, ada berdasarkan demografinya. Siapapun bisa membeli, baik perempuan maupun laki-laki. Usia yang dapat menikmati ini pun beragam, dari lansia, anak muda, orang dewasa, kecuali anak kecil atau balita. Tingkat pendapatan pun bisa dari tingkat atas, bawah, ataupun menengah. Produk saya bisa dinikmati oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dari segi psikografinya, bisa yang kaya maupun miskin. Lalu yang ketiga ada positioning, yaitu cara agar produk kita dapat dikenali dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumen. Di sini saya akan melakukan promosi seperti beli 3 gratis ongkir atau ongkos kirim. Lalu saya akan memberikan tester-tester kepada orang-orang agar orang lain dapat mencoba sebelum membeli. Alasan saya melakukan promosi itu untuk menarik konsumen agar mengenali terlebih dahulu produk yang saya jual dan nantinya akan membelinya. Slogan yang saya berikan yaitu Postel Store, rempahnya berbeda. Alasan saya menggunakan slogan ini adalah karena betul produk ini menggunakan bahan-bahan atau rempah-rempah yang banyak yang akan menambahkan cita rasa dari produk itu sendiri. Nah, setelah tadi membahas tentang manajemen pasar, sekarang kita berlanjut membahas keunggulan produk. Keunggulan produk ini adalah produk ini belum ada yang jual di Bandung, karena produk yang saya jual merupakan bakwan yang terbuat dari ikan tenggiri khas Bangka, yang dipadukan dengan bakso aci khas Bandung, yang terdiri dari batagor kering, siomay kering, sukro cikur, beserta tetelan dengan sambal khas Bandung yang pedas. Lalu, yang membedakan produk saya dengan yang lain adalah saya menjual produk dengan inovasi terbaru. Karena biasanya orang hanya menjual bakwan tanpa ada topping tambahan. Selain itu, hal yang dapat menarik konsumen adalah pemberian pelayanan yang ramah, menggunakan bahan yang berkualitas, menggunakan kemasan yang tidak tumpah. Selanjutnya, kita akan membahas strategi pemasaran atau marketing mix. Yang pertama, ada produk yang saya jual adalah bakwan, lalu harga per box atau satu porsinya seharga Rp15.000, murah bukan? Lalu tempat di mana produk akan dijual yaitu saya mengambil target kampus dan lingkungan rumah. Karena saya seorang mahasiswa, saya dapat menawarkan produk saya di wilayah kampus kepada teman-teman kampus saya. Lalu di rumah saya membuka stand agar orang-orang dapat makan di tempat. Selanjutnya, strategi promosi yang saya lakukan dengan cara promosi melalui media sosial, Instagram, WhatsApp, dan memasang banner. Lalu menawarkan secara langsung kepada konsumen-konsumen. Tak lupa juga saya akan melakukan paid promote kepada selebgram. Walaupun modal yang dikeluarkan besar untuk paid promote, namun nanti akan mendapatkan feedback yang besar juga kepada saya. Selanjutnya, menghitung biaya marketing. Biaya marketing yang dikeluarkan pun tidak besar, hanya sekitar Rp25.000, itu pun untuk 50 lembar stiker. Selanjutnya, ada manajemen operasional.
Alat yang dibutuhkan untuk menjalankan produksi ini, yang pertama ada kompor, panci, sendok sayur, sendok makan, dan baskom. Tahap aktivitas produksi ini, yang pertama, rebus dulu ikannya, lalu pisahkan daging ikan dengan tulang, setelah itu giling hingga halus. Selanjutnya, sisa air rebusan ikan diberi aci sebanyak 2 sendok, lalu dimasak hingga menjadi kental seperti lem. Kemudian, tiriskan adonan tersebut, lalu masukkan gilingan ikan ke dalam adonan tersebut, tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan dan garam secukupnya. Selanjutnya, aduk hingga merata. Setelah rata, masukkan aci sedikit demi sedikit adonan menjadi kalis sehingga adonan bisa dibentuk. Selanjutnya, rebus air hingga matang. Lalu masukkan adonan yang sudah dibentuk tadi. Selanjutnya, jika adonan sudah mengambang, angkat dan tiriskan. Selanjutnya, untuk kuahnya, didihkan air, lalu masukkan tetelan daging, serta bumbu-bumbu seperti bawang putih, merica, garam, dan penyedap rasa secukupnya. Jika kuah tersebut sudah matang, masukkan bahwa ikan tersebut hingga matang. Setelah matang, semua kemas kuah dan masukkan ke dalam plastik. Dan terakhir, siapkan packaging, lalu masukkan plastik yang berisi bakwan ikan, lalu tambahkan siomay kering, batagor kering, sikro cukur, sambal, jeruk sate, dan sendok. Selanjutnya ada biaya produksi. Yang pertama ada ikan tenggiri 1 kilo seharga 50.000, tepung tapioka 1 kilo seharga 9.000, jeruk sate 1 on seharga 2.000, penyedap rasa 1 bungkus seharga 500, sukro cikur 1 bungkus seharga 10.000, garam 1 bungkus seharga 2.500, bawang putih 1 on seharga 700 perak, siomay kering seharga 3.500, tetelan daging seperempat 25.000, batagor kering 1 bungkus 3.500, lada bubuk 1 bungkus 1.000, bawang merah 1 on 1.500. Maka dari itu totalnya mencapai 109.200. Selanjutnya ada biaya pendukung yang mencakup mangkok plastik 1 lusin 15.000, alat makan 2.000, plastik 1 lusin 9.000 dengan total 26.000. Selanjutnya saya akan membahas tentang HPP atau harga pokok produksi. Di sini ada biaya bahan baku sebesar 109.200, biaya pendukung 26.000. Untuk biaya tenaga kerja tidak ada karena saya sendiri masih mengerjakan semuanya sendiri. Jumlah produk yang dihasilkan kurang lebih 35 porsi. Maka HPP per unitnya 7.000. Keuntungan kotor dari produk ini, harga jual dikurang HPP per unit sehingga hasilnya yaitu 8.000 per unit. Selanjutnya ada biaya operasional. Yang dibutuhkan gas 3 kilo 1 tabung dengan harga 20.000. Selanjutnya menghitung titik impas untuk menutupi biaya operasional. Di sini dapat dihitung titik impas 20.000 dibagi 8.000. Dengan biaya operasional sebesar 24.000 per bulannya, maka harus menjual sebanyak 3 bungkus untuk menutupi biaya operasional. Selanjutnya memperhitungkan balik modal. Dengan modal 185.200, maka akan balik modal setelah menjual 23 unit. Selanjutnya, target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor. Pada bulan Januari, HPP per bungkus 7.000, harga jual per unit 8.000, perkiraan penjualan per bulan 300, maka perkiraan laba kotor dalam 1 bulan 2.400.000. Pada bulan Februari, HPP per bungkus 7.000, harga jual per unit 8.000, perkiraan penjualan per bulan 450, maka perkiraan laba kotor dalam 1 bulan 3.600.000. Selanjutnya pada bulan Maret, HPP per bungkus 7.000, harga jual per unit 8.000, perkiraan penjualan 600,
Maka perkiraan laba kotor dalam 1 bulan 4.800.000. Maka jumlah dari 3 bulan sebanyak 1.350, dengan laba kotor 10.860.000. Selanjutnya, setelah mengetahui laba kotor, kita harus mengetahui laba bersihnya. Perkiraan laba kotor pada bulan Januari 2.400.000 dengan dikurang biaya operasional 20.000 sehingga perkiraan laba bersih 2.380.000. Perkiraan laba kotor pada bulan Februari 3.600.000 dengan dikurang biaya operasional sebesar 20.000 sehingga perkiraan laba bersih 3.580.000. Perkiraan laba kotor pada bulan Maret 4.800.000 dengan dikurang biaya operasional 20.000 sehingga laba bersih yang kita dapat 4.780.000. Selanjutnya, sumber daya utama. Untuk alat masak ada kompor, gas, panci. Untuk bahan produksi kita butuhkan ikan, tenggiri, aci, tetelan, siomay. Untuk tenaga kerja, baik produksi dan baik kemasan. Selanjutnya ada kegiatan utama. Yang pertama, membeli bahan baku dan perlengkapan lainnya. Yang kedua, memproduksi makanan. Yang ketiga, mengemas. Selanjutnya, menerima orderan. Dan terakhir, mengirim produk kepada konsumen. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang Japri bisnis model kanvas. Nama usaha yaitu Apostel Store. Jenis usahanya yaitu makanan. Di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat tentang produk ini. Apostel Store adalah bisnis usaha di bidang kuliner yang menjual produk makanan khas Bangka yaitu bakwan yang dipadukan dengan makanan khas Bandung yaitu bakso aci. Keunggulan dari produk ini adalah rasa yang enak dan bahan yang berkualitas. Perbandingan produk saya dengan produk yang lainnya yaitu tidak menggunakan pengawet dan harga relatif lebih murah. Tempat menjualnya pun secara offline dan online. Kegiatan utamanya ada yang pertama membeli bahan baku dan perlengkapan lainnya di pasar, lalu memproduksi makanan, selanjutnya mengemas produk, menerima orderan, dan terakhir mengirim produk kepada konsumen. Sumber daya utama alat masak ada kompor, gas, dan panci. Selanjutnya ada bahan produksi yaitu ada ikan, tenggiri, aci, tetelan, siomay. Selanjutnya ada tenaga kerja, baik produksi dan baik pengemasan. Lalu ada target konsumen. Yang pertama secara offline, daerah Taman Sari dan sekitarnya. Lalu online shop dari Instagram, namun jangkauan Jawa Barat. Lalu ada kriteria umur segala kalangan, tingkat pendapatan segala tingkatan. Lalu di sini saya menggunakan strategi penjualan melalui Instagram dengan jangkauan Jawa Barat, mengadakan promosi seperti beli 3 gratis ongkir, lalu menjual di kampus dengan sistem pre-order. Rencana keuangan. Yang pertama ada biaya peralatan dan biaya lainnya sebesar 50.000, biaya operasional sebesar 20.000, biaya produksi sebesar 135.000 rupiah, biaya pemasaran 25.000 rupiah, dengan total 230.200 perak. Modal usaha sekitar 1 juta, itu pun modal pribadi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.